efeknya ini nanti kalau kita gambar, kalau misalnya gini ya, berarti cahayanya dari sini. Ini harus kita arsir. Di sini terang, bayangannya ke sini. Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Keluarga Rempong. Jangan lupa subscribe, comment, and share ya guys. Kali ini kita akan membahas soal gambar sketsa dengan pensil. Nah, dalam menggambar sketsa dalam pensil ini kita akan membahas shading atau pencahayaan, lighting dan shading, pencahayaan dan bayangan. Kayak gini guys, ini ada gentong keramik, kita pasang lampu dari sana, bayangan di sini. Jadi tergantung kita mau gambarnya kayak apa. Ini bebas-bebas saja, kita mau memilih lampu dari sana atau dari sana atau dari sana atau dari sana, kita coba semua. Kalau seandainya lampunya dari sana, tentu saja pencahayaannya dari sini ya guys, ke sini. Nah, ada cahaya ke sini, agak kelihatan kan, bagus kan kalau digambar bentuknya kayak gitu itu. Nah, dalam pencahayaan itu nanti ketika lampunya di sana, tentu saja sini lebih gelap, sini lebih terang. Ini nanti yang gelap itu kita arsir gelap pakai pensil. Yang bagian gelap ini juga diarsir juga lebih gelap, ini enggak. Misalnya ini kita gambar gentong ya, ini gentong, ininya bulat guys, tapi kalau dari samping kita melihatnya itu tidak bulat, agak oval. Nah, gini. Karena kita mau menggambar gentong dari samping guys. Terus ketika ini gentongnya dari samping, kita pakai garis tipis saja dulu ya. Kurang lebih bentuknya kayak gini, cuman kayak gini, tapi yo kurang menarik kalau kita nggak memberikan arsiran, kurang menarik. Nah, biar menarik gimana ya, dikasih gambar pencahayaan tadi, diarsir. Kalau bayangannya dari atas, aku coba matiin dulu lampunya ya. Coba edit. Nah, misalnya kayak gini, bagus nggak guys? Bagus. Kurang bagus dong. Kurang. Kalau kita gambar, nah kayak gini agak bagus. Nah, Wow. apa gini? Enggak. Nah, ini efeknya ini nanti kalau kita gambar, kalau misalnya gini ya, berarti cahayanya dari sini. Ini harus kita arsir. Di sini terang, bayangannya ke sini. Jadi prinsip-prinsip yang harus dipahami adalah prinsip kemana arah bayangannya, mana yang kita arsir gelap, sama mana yang terang. Itu harus harus jelas ya. Berlatih, semakin banyak berlatih
semakin mudah. Nah ini kalau aku gambar kayak gini ini masih bisa direvisi. Nah ini kurang gendut, ternyata kurang gendut, masih bisa direvisi ya. Gendut seperti gentong. Memang gentong. Memang aku gambar gentong. Makanya kalau sket tipis-tipis saja guys, biar bisa direvisi. Ini tetap oval ya, intinya tetap oval. Kalau benda bulat dilihat dari samping oval. Nah terus cahayanya kemana? Ke sini guys, ke arah sini. Aku gambarnya dari arah sini, cahayanya ke sini, tentu bayangannya ke sini. Terus mana yang gelap? Sini gelap, daerah sini gelap kan, sini aku harus arsir. Nah sini terang, arsir. Dalam bahasa Inggrisnya hedge. Ini teknik arsir ini. Kalau ini arsir biasa kayak gini nih guys. Kalau kontur, ada teknik arsir namanya kontur arsir. Ini biar jelas ininya, bentuknya ini gendut gini ini, kita mengarsirnya sesuai dengan konturnya. Makanya disebut kontur arsir, kontur hedge. Cara mengarsir ya harus sabar kayak gini guys. Ada teknik lagi namanya teknik arsir, namanya cross hedge. Cross hedge itu mengarsir dengan cara silang-silang. Jadi kalau misalnya kayak gini nih, kok anunya aku mengarsir kurang cepet dan kurang ini kan, kurang cepet guys. Kalau kayak gini nih bisa kita cross hedge. Nah ini namanya cross hedge, bersilangan. Tadi sudah diarsir gini sesuai kontur, kita silang, ini namanya cross hedge. Ngarsirnya sesuai dengan konturnya ya, tetepan ya guys, Tapi melawan arah. nah cuman melawan arah. Ini namanya teknik. Sebenarnya teknik arsir itu ada sekitar 6 guys. Selain ini, selain arsir biasa dan cross hedge, ini masih ada teknik arsir yang lain, namanya apa, random. Jadi asal dihitungin pakai garis-garis acak gitu, tapi itu nggak populer. Yang populer ini masih terus bisa diarsir. Kalau kakak Terus kalau ini arsir, yang dalam sini juga diarsir guys. Nah, salah. kalau Random ya. Random ini, nah ini misalnya ini. oh aku sering.
tapi kurang bagus. hampir kayak seni scramble ya. Nah, kurang populer guys. Seni scramble. Scramble itu ya kayak gitu, ngawur-ngawur, tapi masih mempertahankan sisi realistisnya. Jadi misalnya gambar orang, tokoh Albert Einstein atau Pak Karno atau Pak Jokowi itu digambar dulu pakai sketch gini, terus pinggir-pinggirnya digini, ini namanya scramble. Tapi nanti hasilnya mirip. Ini aku cuma contohin ya, contohin. Nah ini nanti bisa diarsir karena hitamnya hitam pekat loh. Ini lebih pekat daripada ini kan. Ini nanti kita arsir dulu. Nanti finishingnya bisa pakai pensil yang tingkat kehitamannya tinggi kemarin, pakai 5B atau 8B. Nah ini dulu, sini ini juga perlu ada arsir guys. Arsir halus. Arsir. Ketika mengarsir itu mana yang gelap, mana yang terang, itu sebenarnya praktis dalam arti berlatih. Kalau kita gambar dengan cahaya dari sana bagus atau enggak, kita menggambar dari cahaya dari sini, nanti feeling kita, perasaan kita itu terlatih. Jadi kita memang dalam kesenian itu harus melatih itu feeling, ya, perasaan itu harus dilatih untuk mendapatkan karya yang bagus. Pakai tangan gini nggak apa-apa. Dihaluskan pakai tangan ini, pakai jari gini, atau pakai tisu. Nah, pakai tisu bisa, tapi tisu ini biasanya untuk memblending krayonnya guys. Lebih baik pakai tangan. Ini kita manfaatnya ketika kita punya pensil dengan berbagai macam Ketebalan. tingkat kehitaman kemarin yang di episode sebelumnya sudah dibahas. Ini tadi kan aku cuman sket. Udah kerasa bedanya ya, kerasa bedanya kan guys. Nah di pojok-pojok sini kan daerah gelap, jadi kita membuat gradasinya itu kayak gini. Ini gelap, kita arsir gelap. Nah dari sini udah kelihatan nih guys. Di sini gelap, terus keterang. Di sini
pensilnya 8B ini lunak guys. Jadi kalau untuk ngeblok, jadi ini blok ya, teknik arsir blok hitam enggak. Nah lebih gampang. Kita buat bayangan pakai pensil yang tingkat kehitamannya tinggi, 8B, 9B sampai 10B. 11B ada enggak? Nah, kayaknya enggak. Kayaknya sampai 10B aja. Kalau di ini ada pensil yang lebih gelap lagi, namanya pensil arang atau kunti guys. Cari di Tokopedia. Di toko-toko biasa itu ada kok pensil kunti. Hitam banget. Itu untuk menghitamkan kayak gini nih. Padahal itu aja udah hitam. Kalau pensil arang atau kunti itu makin hitam lagi. Nah, hampir jadi. Ini gentong ini yang bikin dari tunas asli, perusahaan keramik di Kasongan, tempat Ibu Rempong bekerja di situ dulu waktu belum menikah, belum ada keluarga Rempong ini. Ibu Rempong bekerja di sana. Pas masih jadi tante Rempong. Nah ini, nah, lumayan. Wow. Ini masih bisa ditingkatkan lagi, di-upgrade sampai puas ya guys. Itu udah mau jadi. Teknik arsirnya gini, teknik arsir yang hatching memang perlu kesabaran gini ya guys. Harus sabar, mengarsir itu harus sabar. Sudah mulai Keren. agak keren ya. Nah, tapi paling enggak kita bisa memahami prinsip-prinsip shading. Ya begitulah, kurang lebihnya kayak gitu ya, prinsip-prinsip shading dan lighting. Jadi pencahayaan atau lighting dan bayangan itu saling berkaitan. Ini nanti kalau dalam membuat gambar berwarna ini nanti nggak hitam putih. Kalau ini hitam putih kan guys, jadi cuman gelap terang, antara hitam, abu-abu sama putih, gelap terang. Nanti kalau misalnya kita menggambar berwarna, fungsinya gradasi di situ. Seandainya ini coklat tua, yang tengah ini agak coklat muda, ini coklat muda. Shading, pewarnaan sama pencahayaan itu saling berkaitan. Cukup sekian. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Kita ketemu lagi di episode Keluarga Rempong berikutnya.